Baru Ibu Menteri langsung mantu. Karena Ibu Menteri ini bergerak memang ingin mendekat ya jadi tokoh. Ada saya mau nunjukin ini aplikasi kalau berhubungan dan kopi ya, bagus buatannya seniman kopi Bali. Dia menerjemahkan roda rasa namanya, spektrum rasa-rasa yang tarik, atau untuk hari ini aja sih, kalau mau besok dihapus juga nggak apa-apa. Namanya roda rasa kopi Indonesia. Arjuna, terus ada dari Kamojang, sama ada dari apa namanya yang Bima, Tambora. Biar bagus di video. Berbunga-bunga. Yang ngecat tidak? Hindi. Pedas kan boleh meskipun dari 1 kilo. Selamat datang. Halo. Perkenalan dulu lah ya. Perkenalan, nama saya Mustafa. Saya dari Perantara. Perantara itu semacam komunitas sama kayak teman-teman komunitas lain. Cuman kami fokusnya di komunitas bikin koperasi kopi yang bisa menyuplai ke kopi shop anggota kami nanti gitu. Semacam kita mengidentifikasi rasa kopi. Jadi green buyer itu orang yang tugasnya di industri kopi itu tugasnya mencari kopi-kopi nanti ke kebun, ke kemana lah gitu. Mereka akan mencoba kopi itu sebelumnya. Jadi mereka mengidentifikasi rasa-rasa kopi, nanti di situ dicek kualitas kopi itu, nanti mereka hargai berapa kopi itu kayak gitu. Jadi ada standar sebenarnya untuk kopi itu, ada standarnya, ada standar kualitas itu, ada secara jadi dua, ada namanya kopi specialty sama kopi komoditi. Kopi komoditi itu biasanya yang kita temui di kafe-kafe kayak di kafe-kafe, di warung-warung kayak kapal api, terus kopi saset-saset yang biasanya kita lihat di kopi komoditi itu. Kopi komoditi itu tahu sendiri, dia lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Sedangkan kopi specialty itu lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Makanya harganya kopi-kopi specialty itu dia cenderung mahal karena kuantitasnya sedikit dan kualitasnya bagus. Kualitas bagus itu kayak gimana sih gitu. Kopi spesial itu nanti dibagi juga, nanti spesial itu paling tinggi, terus grade 2, grade 3 kayak gitu. Nanti setiap grade itu dipertimbangkan kualitasnya itu dari jumlah defek. Defek itu semacam cacat yang ada di kopi. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat tidak lebih dari 10 biji kopi defek. Dari 100 gram sampling yang kita ambil itu, defeknya itu tidak lebih dari sekitar mungkin 10 biji, saya kurang ingat, tapi nanti bisa dicek langsung. Ada standarnya itu. Nah, di kopi di bawah lagi nanti ada lebih rendah lagi, misal di specialty dia 10 biji, terus nanti di grade 1 dia 20 biji. Kalau ini sama dari Kamojang, cuma perbedaannya di sini profile rose itu jumlah lama tingkatan sangrainya. Ini semakin lama di sangrai kopi itu kan dia semakin gelap nih. Jadi kayak gini. Jadi ada perbedaan karakter rasa nanti dari setiap tingkatan ini. Nanti kita coba. Terus varietasnya
Varietas itu kayak jambu lah, jambu air. Jambu air itu nanti ada yang jambu coklat, jambu sebagainya. Nah itu varietas. Nah, kalau yang ini dia mix varietas. Ada beberapa varietas termasuk lini es dan sebagainya di sini. Nah ini juga mix varietas ini. Cuman ini yang single varietas. Nah varietas itu membedakan rasa kopi, termasuk ketinggian tanamnya, varietasnya dan sebagainya itu. Dia membedakan rasa kopi. Terus setelah varietas nanti ada profile roast. Profile roast yang tadi kita bahas. Semakin kopi ini kan semacam punya nutrisi di dalamnya, semacam nyawa. Kalau kita sama air itu, airnya menghilang gitu kayak gitu. Nah di kopi itu semakin lama kita sangrai, maka akan semakin banyak yang berkurang senyawa-senyawa yang ada di kopi yang membentuk rasa kopi itu. Kayak asamnya itu semakin berkurang, manisnya itu semakin hilang. Kayak gula kan awalnya dia ada fruktosa istilahnya kan, ada gula yang ada di kopi itu makin hilang nanti. Dan nanti setelah itu ada Vienna itu masuk tahap itu. Kita lama-lama kita langsung coba aja ya. Itu masuk ke standar cupping ya. Cupping kopi ini ada standarnya sebenarnya. Kalau kan tujuannya bikin cupping ini kan mengidentifikasi rasa kopi, ngasih nilai lah gitu ya. Jadi mereka bikin standar sebelum mereka mencicipi kopi itu. Jadi kopi yang di cupping itu kopi yang prosesnya itu wash. Kopinya wash. Jadi juga belum bahas tentang pasca panen kopi. Jadi pasca panen kopi itu juga menentukan rasa kopi. Umumnya itu ada dua pasca panen, proses wash sama dry. Nanti wash itu dibagi jadi ada full wash, ada semi wash. Kalau yang dry itu ada natural sama honey. Yang natural sama honey itu maksudnya kalau natural dia begitu dipetik dia langsung dijemur. Jadi sortasi itu dia milih-milih biji yang matang itu langsung dari kebunnya. Kalau yang honey nanti ada proses perambangan. Kayak kita lihat kopi itu ditaruh di sebuah jar lah, di wadah ya. Nanti yang ngambang itu yang belum matang. Kalau yang matang itu pasti tenggelam dia. Nah setelah itu nanti dikupas kulit ininya, kulit buahnya. Nah baru dijemur, itu proses honey. Nah kalau yang proses wash dia itu semi wash. Setelah itu jadi setelah dikupas kulit buahnya itu kan ada lendirnya, namanya dried mucilage. Lendirnya itu nanti dibersihin pakai air juga, baru dijemur. Nanti di full wash itu nanti ada istilahnya giling basah, giling halus, huling basah atau huling halus kayak gitu. Jadi setelah lendirnya itu ada kulitnya lagi kopi itu kayak kulit gabah. Itu ada yang kalau yang full wash dia bersihin itunya, dikupas kulit gabahnya itu bareng air juga sambil bersihin itu baru dijemur gitu. Kalau yang giling yang huling kering itu dia nggak pakai air ketika ngupas kulitnya. Nah, dan karakter yang dihasilkan dari proses pasca panen itu biasanya kopi yang prosesnya natural itu dia lebih cenderung manis karena ada proses lendirnya itu nggak dihilangin, karena yang bikin manis kopi itu kan lendirnya kan. Nanti ada tahap fermentasi istilahnya, ketika dia ngeringin itu lendirnya itu masuk ke dalam biji kopi itu, ya itu yang bikin dia cenderung manis. Nah kalau yang wash karena lendirnya itu dibersihin, jadi dia lebih cenderung asam jadinya. Nah itu yang dicek itu kopi washnya, karena menurutnya kopi wash itu dia lebih jujur lah istilahnya. Kalau natural kan ada proses manipulasi di situ. Kopi yang
yang nggak bagus itu karena dikasih masuk gula-gulanya itu jadi lebih manis. Bahkan ada yang pakai wine, model wine, proses wine, disengaja difermentasi biar memanipulasi rasa kopi. Kopi yang buruk bisa jadi lebih baik kayak gitu. Nah, kalau yang wash nggak ada proses itu, langsung dibersihin. Walaupun sekarang banyak sih metode pasca panen yang lain. Terus green size untuk giling kopi yang cupping itu coarse. Standarnya itu harus coarse. Kenapa dia coarse? Coarse maksudnya kasar. Kenapa dia harus kasar? Karena biar kopinya itu tidak terlalu tebalan kopi itu di dalam mulut. Nah, kalau rasa-rasa dry-nya itu juga kita, rasa-rasa defeknya itu juga kita susah mengidentifikasi kalau dia terlalu tebal rasa-rasanya. Makanya dibuat dia tipis, digiling coarse agar ekstraksinya tidak terlalu banyak lah yang terekstrak senyawa itu. Nah, sekarang 8,5 gram 150 air kopi 85 gram. cupping ya. Ketelnya nggak boleh yang next one ya istilahnya ini, leher angsa ini. Dia harus yang lebih besar itu. Jadi kita langsung tuang, jadi nggak ada bantuan ekstraksi. Jadi dia langsung, pokoknya langsung harus lebih baik menggunakan yang kayak gini gitu. Gimana? Dia langsung gitu. Kalau Tapi yang bukannya kayak nanti takutnya kalau yang kayak gitu, kelebihan gitu air yang jatuh. ini disiapin cup yang khusus untuk standar cupping 5 gram, airnya 150. Jadi dia segini langsung 150. Jadi dia perbanyak 8,5 gram. 8,5 gram airnya sekitar 8,25 sampai 8,5. Di atas aja. Bebas aja gitu juga nggak masalah, semakin ini asal kita tahu pengetahuannya aja. Ya susah juga kan. Ibu saya kadang kalau petik itu kadang 2 mingguan dia baru kering. Ya minimal 2 minggu. Natural ya. 2 minggu ya natural. Kopi jual rata-rata. No kan, memang semua orang memang mantap. Rasa yang menenangkan ini. Oh tapi nggak bisa.